ekonomi nih susah terus, tapi gimana untuk menjaga harkat martabat kita sebagai suami di hadapan seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini atas izin Allah nih kita bisa kumpul di sini tentunya di takjil bersama Al Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga antum Ustadz. Amin. Dan juga narasumber kali ini ini mantan pesinetron kali bisa dibilang ya, Bro. Mantan pesinetron yang sempat nggak laku, katanya sempat viral jualan. Oh iya betul. Zamannya belum viralnya Agus Buntung lu udah buntung duluan. Iya, inget gak adegan Indosiar yang tangannya diumpetin? Oke lah, kita tahu itu adalah pasti adegan acting gitu ya. Yap. Tapi ternyata disorot kameranya kelihatan bocor. Jadi tangannya tuh nongol dari apa namanya? Dari salah satu ya baju lah, ngumpetin baju. Ngumpetin Iya. tangan nongol. Habis itu pas mau adegan bunuh diri terus diselamatin. Sebenarnya bukan itu sih yang mau dibahas, tapi adalah mungkin silakan nanyakan ke Ustadz mengenai gimana caranya kita karir di dunia entertainment, sinetron, tapi nyatanya harus berhadapan dengan lawan jenis. Benar. Gue tahu banget pasti pertanyaan lo begitu kan. Iya, standar sih, nggak tahu standar atau enggak ya. Cuman kadang-kadang tuh agak ngebingungin setelah beberapa tahun sudah menikah, apalagi sudah mempunyai 2 anak, itu kadang-kadang takut gue syuting adegan seperti ini. Takutnya menyakiti istri nggak ya secara tidak langsung seperti itu. Terus kadang-kadang istri kadang-kadang kok ada cemberut nih kalau misalkan ada adegan seperti itu. Nah jadi kayak ada keluh kesah yang ingin ditanyakan langsung kepada benar-benar yang udah ahli, salah satunya ke Pak Ustadz. Gitu. Belum lagi nanti ini kan mewakili banyak aktor ya di luar sana yang mungkin secara resah, tidak langsung kan? Mereka nggak tahu. Sama halnya gini Ustadz, tambahan nanti mungkin Sidik nanya langsung ya Ustadz, kan meninggalkan suatu karena Allah kan Allah akan ganti gitu ya, yang tentunya pasti ya terserah Allah lah seperti apa gitu dengan caranya. Jadi Sidik ini kemarin sempat viral bahwa dagang cilok di pinggir jalan, udah gak syuting lagi, dagang cilok di pinggir jalan. Nah itu juga kan akhirnya menjadi satu semangat ya dari seorang suami untuk menafkahi keluarganya. Itu juga menarik tuh. Sekarang gimana, masih jalan usahanya? Alhamdulillah masih jalan, walaupun saya akuin usaha tuh berat ya ternyata. Padahal kan udah hijrah dari dunia entertainment ya. Ya. Sementara di luar sana yang jarang sholat aja kaya. Gue cari aman nih ngomong nih kalau misalkan kepancing ya kan. Kenapa tuh ya? Ya saya juga nggak tahu itu kan. Allah maha adil ya. Tapi jujur saya, sumpah itu merasa jujur ya, saya Pak Ustadz, saya pernah kayak berpikir seperti itu. Sama teman, sampai saya sempat curhat sama teman ya kan. Lu tobat lu Dik, ngomong kayak gitu Dik, jangan sampai kepikiran yang nggak sholat kok bisa kaya, lu yang ibaratkan minta terus sama Allah tapi begini-gini aja, lu udah tobat, lu udah jangan mikirin kayak gitu lagi. Sempet saya jujur kepikiran kayak gitu. Kayak ya Allah, apa emang begini apa begitu. Cuman ya udah tuh kata teman, udah lu sholat tobat aja udah cepet-cepet, jangan sampai nginget seperti itu lagi gitu ya. Tapi pernah di titik seperti itu saya ngakuin Pak Ustadz. Cuman kayak ya udah sharing sama teman yang benar-benar paham soal agama juga dan lain-lain. Akhirnya yang nemu emang cobaan itu nggak segampang yang kita gampang lewatin gitu aja ya kan. Ya akhirnya ya udahlah, Bismillah, apa aja jalanin dulu sekarang gitu sih. Tapi udah nggak mangkal, masih mangkal. Belakangan ini mangkal lagi. Makanya saya bilang itu namanya usaha tuh kayak ternyata nggak gampang ya. Naik turun drastis, mangkal pinggir jalan lagi. Sekarang mingkil pakai motor sekarang, pinggir jalan. Pas mulai baru banget puasa kemarin. Oke lah. Waduh, kita tanyakan langsung aja. Silakan. Mau dari mana dulu pertanyaan pertama nih? Itu sih yang pertama, yang soal di dunia entertain, syuting ya kan. Saya mungkin belakangan kemarin terakhir syuting itu ada adegan kayak misalkan harus mesra sama pasangan. Tapi kan itu sebenarnya tuntutan pekerjaan ya kan, untuk mendapatkan penghasilan ya kan. Tapi saya statusnya udah aslinya punya istri nih Pak Ustadz. Nah itu. Oh berarti kalau belum punya istri boleh? Ini lah kan gue nanya bro. Lu bilang katanya gue udah punya istri, tapi gimana nggak enak? Oh berarti kalau lu jomblo boleh adegan mesra-mesraan ranjang gitu? Atau ya kalau dulu kan saya jujur, mungkin saya ilmu agamanya agak masih cetek ya. Saya ngakuin aja nih. Ya kita tanya aja. Nah sekarang saya langsung tanya nih ke Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz, walaupun belum punya istri ataupun sudah punya pasangan istri? Gitu dong. Diperbaikin. Ya, silakan Ustadz, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya tadi ada 2 sebenarnya ya hal yang bagus untuk kita bahas ya, karena memang
Yang ditanyakan yang pertama ini bagus juga. Yang kedua terkait dengan orang sudah minta tapi kenapa kayak belum diberi, marah yang belum sholat, atau yang kadang inilah yang lebih memprihatinkan gitu tapi para lebih banyak diberi rezeki gitu. Itu juga hal yang bagus karena itu dari hal-hal yang kadang sebagian orang temukan ya, apalagi sedang berjalan. Dan itu tentunya bisikan syaitan ya, yang kita akan bahas nanti insyaallah ta'ala. Jadi kita mulai dari hal yang pertama dulu. Jadi memang seorang itu intinya jangan dia menjadi sebab banyak keburukan yang terjadi. Apalagi kalau dia menjadi sebab tersiarnya keburukan. Nah, itu inti kaidah dulu dalam kehidupan itu. Makanya di kisah besar sekali dalam Al-Quran itu, di surah Nur, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari tuduhan kaum munafikin, di akhir dari kisah itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang senang kekejian tersiar di tengah orang yang beriman, untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat. Iya. Ini sejumlah dari tontonan-tontonan sekarang ini itu bukan lagi menyiarkan tapi mengajarkan malah ya. Kayak mengajarkan. Ya kadang alasannya cakep ya di masa sekarang, bikin alasan bagus. Tuntutan pekerjaan. Kata tuntutan pekerjaan kan bisa masuk ke dalam banyak hal. Mungkin seperti yang disebutkan tadi, dan mungkin lebih parah daripada itu. Ya katanya profesionalitas, tuntutan pekerjaan, ya macam-macam bahasanya. Ya. Dan bahasa seperti itu dipakai juga oleh Fir'aun. Contohnya langsung Fir'aun. Ustaz langsung tajam amat. Contohnya Ustaz Fir'aun dong. Aduh, Sidik santai ya, meskipun agak menyerupai. Saya nggak berbicara diri, tapi berbicara kepada produsen besar yang membuat itu. Jadi kan Fir'aun ini ketika dia memberi alasan-alasan, itu kan canggih alasan-alasannya tuh. Jangan kalian ikuti Nabi Musa. Saya khawatir Nabi Musa ini akan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kan cakep dia, bahasanya cakep kan. Padahal dia membunuhi anak-anaknya Bani Israel, berbuat kerusakan. Dia sebenarnya orang yang paling top berbuat kerusakan. Tapi bisa aja dia berbahas seperti itu. Makanya itu gaya Fir'aun. Ya dibahasakan di dalam Al-Quran supaya kita tahu ada juga manusia yang kayak gini kayaknya gitu. Baik, jadi ini kan kita semua memaklum ya bahwa perempuan itu mempertontonkan auratnya, memperlihatkan dan seterusnya, itu adalah hal yang diharamkan. Ya bagi laki-laki kewajiban pertama satu, dia menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Setelah itu diperintah juga bukan untuk laki-laki aja, perempuan juga diperintah sama. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakan kepada para perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Dan subhanallah di dalam menundukkan pandangan itu disebut oleh Ibnul Qayyim belasan manfaat di dalam kehidupan. Iya, belasan manfaat. Di antaranya itu cahaya di hati. Dari sebab yang mempertajam firasat. Hal yang membuat seorang itu lebih peka. Kehidupannya menjadi berberkah. Makanya ini perintah ini di surah Nur. Ya, dan setelah itu datang firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata sebagian para ulama, itu menundukkan pandangan itu dari sebab cahaya di dalam hati. Ya. Seorang kalau memiliki cahaya di hatinya, nah itu sebab kehidupan. Ya bisa meneranginya, bisa membawanya. Makanya banyak hal yang kadang kita hadapi masalah-masalah,
Karena di hati itu agak gelap ya. Jadi karena dia gelap agak sulit menemukan solusi. Ketika tersandung sesuatu misalnya, akhirnya terasa padahal semua orang jatuh sama seperti itu. Tapi dia terasa sih kok berat banget gitu ya. Ya. Jadi itu hal-hal kadang berpengaruh di dalam kehidupan. Makanya itu satu contoh ini padahal dalam bentuk menundukkan pandangan. Ya kenapa dilarang pandangan itu melihat kepada perempuan yang bukan mahram? Sebab dari pandangan itu bisa lahir hal yang lebih besar lagi. Nah, nanti jatuhlah ke dalam hal yang paling diharamkan, namanya berzina. Nah, karena itu bahasa Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Bukan dikatakan jangan lakukan zina, dekati saja. Dekati itu banyak bentuknya. Dari sebab yang paling pertama mendekati adalah melihat, ya kan? Melihat, berbicara, berjumpa, ya dan seterusnya, kan begitu. Ini tahapan-tahapan, dan syaitan itu pandai menjatuhkan seorang. Dan ini dari musibah di masa sekarang ya, karena kalau dahulu itu kan orang menonton bayarnya mahal ya. Kemudian kalau mau lihat sesuatu dia harus ngatur tuh, harus nyari. Ya enggak semua tempat bisa didapatkan kan. Kalau sekarang Masya Allah, gimana aja, semuanya gampang gitu. Jadi ini yang menjadi subhanallah dari hikmah syariat. Kenapa perkara ini memang ada di dalam agama, karena banyak kerusakan yang muncul dari situ. Sudut yang lain misalnya bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Itu kan dari hal yang diharamkan yang lainnya. Itu juga dari perkara yang bisa mengantar kepada perzinahan. Iya. Karena itu Rasulullah SAW memberi ancaman keras di dalam hal tersebut. Kata beliau di dalam hadits Ma'qil bin Yasar di riwayat At-Tabarani, Al-Baihaqi dan selainnya, kata beliau, la yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin khairul lahu min antamassahu imra'atun laysat mahraman lah. Andai kata salah seorang di antara kalian ditusuk jarum besi di atas kepalanya, itu lebih ringan baginya daripada dia disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya. Subhanallah. Ya. Jadi sekarang diajarin ke anak-anak bergampangan dengan hal tersebut. Ya. Dari dari pertontonan yang sifatnya memang pelakunya manusia atau dalam bentuk kartun maupun yang lainnya. Jadi kayak dianggap hal yang seperti itu hal yang lumrah. Padahal kalau saya ingat ya kita dulu di masa saya kecil ya, itu masih tabu dulu. Malah orang tua itu ngajarin kita kalau salaman dengan orang yang bukan muhrim bilang saya lagi wudhu gitu kalau mau menghindari gitu kan. Gitu. supaya kita bisa menghindar gitu. Iya, kalau zaman sekarang kan orang tua banyak kan bilangnya kalau anak kecil sama anak kecil cowok gitu udah diciciin. Kayak gitu tuh. Saya kadang-kadang ngerasa risih soalnya Pak Ustadz, sama anak saya kadang-kadang digituin sama orang-orang lain. Oke, itu salah satu penyebab juga ya berarti secara tidak langsung ya. Iya betul. Jadi maksudnya ini saya menerangkan hal-hal yang banyak terjadi ya. Jadi kalau kita mau urut dari hal-hal yang buruk, kerusakan-kerusakan yang masuk di dalamnya, itu adalah perkara besar sekali. Ya, karena itu saya sendiri sebenarnya itu heran ya, di dunia hiburan itu kita nggak bisa kreatif gitu ya, cari hiburan yang tidak mengajari orang untuk bermaksiat gitu. Nah, itu PR besarnya gitu. Ya jangan kalau profesional itu profesional gitu. Ya, tentu dari kerja itu sebenarnya kerja. Dibalikin lagi berarti jangan-jangan lu yang nggak profesional secara kreatif nih. Itu dia tuh. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ini menarik gini Ustaz, dikit lagi ya mungkin saya nambahin deh bentar. Kan apakah ada hubungannya dengan misalnya tadi yang ditanyakan atau mungkin yang disampaikan oleh Sidik adalah kita nih udah meninggalkan dunia entertainment misalnya atau berupaya lah semaksimal mungkin ke dagang. Terus tapi tadi dengar juga belum lama ini ada adegan. Artinya kan mungkin ya. Ini buat bahan edukasi aja ya, nggak maksud menyudutkan atau diskriminatif ya. Masih ada ngambil job-job yang seperti itu. Tapi nyatanya kan tadi Sidik bilang susah nih sekarang dagang nih. Ini kan ada korelasinya nih. Ini ada hubungannya nggak Ustadz? Ketika doa kita tuh nggak dikabulkan atau mungkin nggak dijabah sama Allah karena memang kita masih melakukan dosa misalnya. Ini buat seluruh lah. Nggak melulu untuk cerita tadi gitu ya, kan takutnya menyudutkan juga. Misalnya kita masih berbuat dosa ya susah dikabulin doa-doa kita. Itu ada hubungannya nggak Ustaz? Ada hubungan nggak? Itu salah satu yang benar-benar saya pengen pertanyakan juga sebenarnya. Pas tuh, jangan-jangan mungkin contoh ya bro ya, ini misalnya kita bahas buat pelajaran aja. Tinggalin bener-bener yang
sepenuhnya ya. Soalnya kan kalau kita bilang gini, hasilnya kan kita dapat honor nih. Honor itu hukumnya jadinya apa nih? Maaf, haram kah atau apakah, kan saya nggak tahu tuh. Iya. Kan apalagi itu buat keluarga, buat anak. Wow, jadi darah daging tuh ya. Mau jadi makanya apa tuh. anak kita nih? Itu salah. Cuma nanya, kok mau jadi apa anak kita? sih. Cuma nanya doang. Kan gue nggak langsung justifikasi anak lu Iya dapat duit sih. haram, kan gak gitu bro. Nah itu dia, Iya saya kan? kan Cuma- belum paham pasti Itu maksudnya gitu, Pak Ustadz. ada korelasinya nggak Ustaz? Ya memang ada hadits, ada sudut kelemahan pada riwayatnya, tapi dari sudut makna oleh para ulama dikatakan didukung oleh mana-mana syariat. Katanya setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Inilah Ya. Jadi itu hal yang hendaknya selalu kita ingat di dalam mencari rezeki gitu. Kalau seorang makan dari sesuatu, dia pastikan bahwa itu dari hal yang sumber yang dihalalkan. Nah, kemudian yang kedua, doa itu selalu bagus, doa selalu bagus. Cuman yang menjadi masalah itu kita ini pikirannya doa itu dikabulkan adalah diberikan apa yang kita minta. Ya. Padahal doa dikabulkan itu banyak hal dari sudut syariat. Satu, kadang dia minta sesuatu, Allah tahu itu nggak bagus untuk dia, Allah ganti dia lebih baik daripada itu, berarti dikabulkan juga kan. Tapi yang dia minta bukan itu. Ya kan, ya Allah nikahkan saya dengan si fulana, ternyata nggak jadi sama si fulana. Jangan bilang oh doa saya nggak dikabulin. Enggak, mungkin sudah dikabulin, pengabulannya kamu diberi jodoh yang lain gitu. Karena si fulana itu nggak bagus untuk kamu. Jadi doa tuh pasti dikabulin Ustaz? Iya dikabulin. Terus yang kedua, kadang tidak dikabulkan dari mana tidak diberi, karena untuk dia itu nggak cocok di dunia, itu hal harusnya diberikan untuk dia di akhirat. Ya diberikan untuknya di akhirat. Nah, sudah terjamin kita punya hal yang bagus di akhirat kita. Cuma kan pengennya di dunia Ustaz. Kan hidupnya sekarang. Ya kalau dia dapat di dunia nggak diberi di akhirat, apa gunanya? Oh iya juga ya. Kan kuncinya ujungnya di sono ya. Ya makanya sebentar, ini saya cerita sebuah kisah ya unik ini. Jadi pernah ada seorang guru, dia duduk mengajar di sebuah majelis. Tiba-tiba datang dari gunung kambing gunung turun. Kambing gunung kan paling susah ditangkap tuh. Bisa lompat di bebatuan. Ya, ini turun kambing gunungnya, bersimpu di depannya. Kemudian dia julurkan kepalanya kayak siap disembelih gitu. Ini kan murid-muridnya lihat, kalau kita masa sekarang ini karoma. Karoma ya kalau masa sekarang. Iya betul. Tapi apa yang terjadi pada guru ini? Bergetar tubuhnya, kayak ketakutan begitu. Murid-muridnya tanya, ya Syekh ada apa? Kata si guru, tadi sebelum saya kesini duduk, saya berkata di dalam hati saya, andai kata hari ini saya makan kambing gunung. Pas tuh. Turun betul, sudah di depannya. Begitu dia lihat, dia malah takut. Apa alasan kekhawatirannya? Beliau bilang, saya khawatir ini kebaikan Allah segerakan untuk saya di dunia tidak diberikan untukku di akhirat. Ya Allah, mantep. Jadi cara berpikir kita kadang perlu diperluas gitu lah. Jadi ada orang yang cara berpikirnya lain juga. Dan ini tingkat ibadah. Dan ini mereka mengikuti jejaknya para sahabat. Makanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, suatu hari dihidangkan makanan di atas meja beliau. Beliau menangis terseduh-seduh. Dimaklumi Abdurrahman bin Auf pedagang sukses. Dari para sahabat di antara orang yang paling banyak harta ya. Ya. Dimaklumi bagaimana kisah beliau di dalam memperjuangkan Islam, membantu perekonomian dan sebagainya. Abdurrahman bin Auf ini ketika dihidangkan makanan di atas meja menangis terseduh-seduh. Beliau bilang, saya ingat saudara saya Mus'ab bin Umair, anak orang kaya dulu sebelum masuk Islam. Tidak ada yang tidak kenal Mus'ab bin Umair.
Begitu beliau masuk Islam, diboikot oleh keluarganya. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Dan beliau wafat dalam keadaan kain kafannya tidak cukup menutupi badannya. Ya Allah. Ditutup kepalanya, terbuka kakinya, ditutup kakinya, terbuka kepalanya. Kata Abdurrahman bin Auf, dan saya sekarang dalam kenikmatan. Saya khawatir ini nikmat disegerakan untukku di dunia, tidak diberikan untukku di akhirat. Perhatikan cara berpikirnya. Sahabat, Masya Allah. Ya. Jadi maksudnya kita ini hidup kan, hidup itu nggak ada namanya hidup itu cuman bahagia saja. Ada bahagia, ada kesusahan, kan begitu. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Ada yang pahit, ada yang manis. Itu hidup namanya. Ya. Dan seorang mukmin, apapun yang Allah pilihkan untuknya, sepanjang dia jalani dengan dia ridho ketentuan Allah, akan bernilai kebaikan untuk dia. Jadi nggak perlu dia khawatir sebenarnya. Ya. Jadi ujiannya dengan kelapangan, dia menjadi hamba yang bersyukur, dapat kebaikan. Ujiannya dengan kesusahan, dia bersabar, itu juga ibadah. Jadi di antara segala hal semuanya ibadah. Nah, jadi sebenarnya kita ridho akan ketentuan Allah, apa yang Allah tetapkan, itu hal yang paling indah di dalam hidup ini. Ya, terus hal yang lainnya lagi. Ini kita minta nggak diberi. Kita sudah meninggalkan dosa, begitu sudah istiqomah, kok kelihatannya lebih susah gitu. Tadi kan saya sudah sebut ya bahwa hidup itu dua ya. Susah itu belum tentu bukan hal yang nikmat bagi dia. Mungkin susah itu dia diberi susah oleh Allah. Kalau dia diberi kelapangan, mungkin dia nggak bisa mengingat Allah dia. Wah. Iya. Bener sih kayaknya. Diberi kelapangan. Terus selain daripada itu, seorang yang diberi sesuatu, misalnya dipilihkan oleh Allah begini, mungkin dia diberi karunia yang lain oleh Allah. Misalnya diberi nikmat afiat, nikmat kesehatan, dihindarkan dari musibah, dari malapetaka. Mungkin kalau dia di atas dosa-dosa itu dapat hal yang terasa bagi dia bagus, mungkin suatu hari karena dosanya dia tertimpa musibah, masuk rumah sakit, habis biayanya, mungkin akan semakin hilang keberkahan. Kan itu terjadi kan? Ya pada orang-orang yang kisahnya itu miskin dalam sehari, dalam hitungan beberapa menit. Ya, dan itu semuanya kita harus syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan intinya bahwa pemberian dan anugerah itu jangan selalu kita lihat pada materi. Ya, karena mukmin diberi oleh Allah. Tapi ingat, non mukmin juga diberi oleh Allah. Dan kadang dunianya non mukmin lebih banyak daripada mukmin. Ya, apakah itu keutamaan bagi mereka? Tidak ada demi Allah. Keutamaan itu adalah untuk orang yang beriman. Ya. Cuman bagaimana kita dalam segala keadaan kita itu sebagai orang yang beriman. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min in amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Semuanya baik kehidupan dia. Kalau ditimpa in asabat sarra syakar fakana khairal lah. Kalau ditimpa oleh kelapangan, dia bersyukur. Syukurnya itu kebaikan bagi dia. Wa in asabat dharra sabar fakana khairal lah. Kalau ditimpa oleh bahaya, kesempitan, dia bersabar. Sabarnya itu kebaikan lagi bagi dia. Jadi dia hidup di apa saja, di kondisi apa-apa, jadi atas kebaikan. Itu kehidupan seorang mukmin. Ya. Dan yang terakhir, ya memang seorang itu kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Dan kita harus selalu berbaik sangka di situ. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa abdalakallahu khairan minhu." Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan ganti kamu dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Itu harus kita yakini, ya kan? Cuma itu tadi, sesuatu yang lebih baik itu apa? Jangan selalu kita pikir pada harta gitu loh. Ya. Itu aja kuncinya. Semoga Allah memberi taufik. Amin ya Rabb, barakallahu fikum. Wah, gimana bro? Sebenarnya gue penasaran juga sih, apakah indikasinya ketika yang didapat di dunia udah pasti nggak dapat di akhirat, atau mungkin kalau kita nggak dapat di dunia pasti di akhirat juga ada, kayak gitu-gitu tuh tolak ukurnya apa Ustaz? Misalnya
berupa apa gitu, maksudnya kayak kita jadinya lapang dada gitu. Ya kayak Misalnya, contohnya saya kan mungkin dulu kalau pribadi gue ya Bang ya. iya. Dulu saya ini Pak Ustadz, oke lah dapat gaji dari syuting itu bulanan bisa 3 digit, ratusan, bla bla bla. Waktu itu saya belum kenal namanya bersyukur, duit habis aja. Tapi saya percaya kayak ketika saya dikasih posisi kayak kemarin tuh sampai ya mungkin sekarang ini untuk harus tetap usaha posisi di bawah, tapi saya ngerasain nikmatnya tuh walaupun duit kayak tinggal 100.000 cuma dapat sehari 50-40 itu udah kayak kok nikmat banget, beda sama rasanya gue bulanan dapat harga dapat gaji ratusan juta. Jadi kayak saya tuh berpikir kayak mungkin ini Allah ngasih ujian seperti ini untuk biar tahu rasanya namanya bersyukur, nikmatnya bersyukur. Kemarin dikasih uang ratusan juta per bulan, bahkan hampir M, tapi nggak bersyukur, jadi nggak tahu nikmatnya rasa bersyukur tuh kayak gimana. Kadang-kadang sama istri kayak kadang-kadang kasih tahu sama istri gini, yang mungkin sekarang kita kalau lagi kayak gini susah makan apa susah dapat duit, mungkin kita disuruh bersyukur dulu kali ya, apa nikmatin dulu apa yang ada, kita bisa menghargai yang kita dapat, baru kita bisa menghargai apa yang kita dapat lebih besar nanti. Saya kadang-kadang berpikir seperti itu sama istri. Apa mungkin salah satunya secara tidak langsung ya Allah memberikan jalan seperti itu untuk kita bersyukur. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Itu keberkahan namanya. Iya. Padahal yang bersifat ketaatan di atas jalan itu berkah. Berkah itu menjadikan yang sedikit terasa banyak sekali. Yang sedikit sangat cukup sekali. Ya. Tapi kalau sesuatu di atas dosa maksiat itu tidak berkah. Walaupun banyak, rasanya kurang. Gak pernah cukup. Habis aja. Tidak tenang juga. Benar. Harusnya kan tenang kan, santai kan. Iya, punya banyak duit. Tapi gak tenang hidupnya. Gak ada hasil lagi. Ya. Nah, itu berkah namanya. Kemudian dari apa namanya, sudut lainnya juga, ya di sini mana ya kalau apa namanya, seorang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hal yang baik di dalam hidupnya, walaupun dia sedikit, tapi itu berberkah. Itu berarti di hatinya banyak perubahan yang baik, karena dia sudah memandang bahwa kecukupan itu sudah berubah definisinya. Orang kan dulu memandang, mungkin dulu pandangannya kecukupan banyak duit. Kalau sekarang kecukupannya pandangannya yang penting saya apa namanya dicintai oleh Allah, saya dapat dari hal yang halal. Itu kecukupan di hatinya. Ya, karena itu kata Nabi SAW, ini kekayaan yang sebenarnya ya. Banyak orang yang nggak tahu kekayaan sebenarnya itu apa. Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, laisal gina an kathratil ard, innamal gina ginan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa, kekayaan dalam hati. Kayak ada orang tinggalnya di gubuk, nggak makannya pas-pasan, tapi orang yang paling kaya di atas muka bumi mungkin dia merasa cukup gitu. Ada orang rumahnya Masya Allah ya, ya bisnisnya menggurita, ya, tapi ada yang sudah populer kisahnya bunuh diri, ada yang kerjanya nggak bisa tidur kecuali kalau dia harus minum minuman keras, harus melakukan dosa maksiat. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi nikmat itu luar biasa. Itu kekayaan dalam hati itu. Ya Allah. Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Gimana, Bro? Udah clear ya? Clear. Bismillah udah. Siapa tahu nanti kan Allah kasih di akhirat, ya kan? Misal gitu. Insya Allah. Ada lagi mungkin dia mau tanyakan nih, menarik nih. Ya paling satu sih yang mungkin kayak boleh terakhir untuk menjaga harga diri kita sebagai kepala keluarga untuk mencari mencari apa ya pendapatan gitu, kayak ibaratkan kan ekonomi nih susah terus, tapi gimana untuk menjaga harkat martabat kita sebagai suami di hadapan seluruh keluarga, terutama istri dan anak-anak, mertua ya kan keluarga keseluruhan. Gimana tuh untuk kayak biar kita tetap bisa menunjukkan hal yang positif walaupun kita lagi ibaratkan kelihatannya lu di bawah mulu lu gitu misalkan. Karena Allah alam kita ada yang tahu pemikiran orang ya. Iya. Masya Allah. Laki ini baru nih. Ya betul, itu kita ingin berbuat baik kepada keluarga, semua yang kita cintai. Itu harapan kita semua. Pasti. Ya, tapi jangan sampai pandangan mereka
itu mengatur kehidupan kita. Jadi pandangan mereka itu kita hargai, kita berniat baik. Tapi kehidupan kita harus jaga bahwa kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Dan kita juga harus tahu segala sesuatu di tangan Allah. Saya berusaha apapun, saya hanya menerima apa yang Allah takdirkan. Kan begitu. Tidak akan menambah dari rezeki dan tidak mengurangi rezeki dari pandangan manusia itu. Tapi yang paling kita pikirkan bagaimana kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Itu yang paling pertama. Kalau sudah masuk di situ, insya Allah Ta'ala Allah akan cukupi hal yang lain. Mungkin keluarga akan akan melihat perkara-perkara positif yang lain selain daripada harta. Hati itu kan di tangan Allah, Allah yang mengaturnya. Jadi sepanjang kita selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu dikhawatirkan hal yang terkait dengan manusia. Makanya di dalam hadits itu, di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba abadan nada Jibril." Sungguhnya Allah itu kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, ini hamba mendekatkan diri kepadanya sampai Allah cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah panggil Jibril. "Wahai Jibril, aku cinta si fulan ini." Maka cintailah dia. Si Jibril pun cinta kepada si hamba ini. Terus si Jibril umumkan ke penduduk langit, para malaikat. Wahai para malaikat, Allah cinta kepada hamba ini. Cintailah dia. Semua penduduk langit cinta kepada dia. Kemudian diletakkan kecintaan untuk dia di penduduk dunia. Ya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan meletakkan kecintaan untuk mereka. Ya, jadi mungkin akan berubah dengan hal yang lain sepanjang kita pikirannya bagaimana meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sebenarnya pokoknya. Tapi kalau dosa, ya dosa itu ya misalnya contoh-contoh sederhana ya. Ada terjadi kejadian istri di rumah komplain ini, itu kan permusuhan sebenarnya kan. Ya, dosa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata wadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin ahdathahu ahaduhuma. Tidak ada dua orang yang saling menyayangi lalu dipisahkan antara keduanya, itu pasti karena dosa dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Oh iya. Nah, itu yang menjadi sebab. Jadi itu harus kita hindari. Ketika Allah beri kepada kita hidayah ya pada hal yang halal, perkara yang baik, ya itu alhamdulillah kita syukuri. Nah, sisa selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin pasti Allah akan bukakan jalan-jalan yang tidak pernah kita sangka. Ya wallahu ta'ala. Masya Allah. Bismillah bro. Ya kan, jadi udah gak perlu ada keraguan lagi. Karena memang kan Allah juga sebagaimana prasangka hamba juga kan. Tadi Ustaz gue sampaikan. Mungkin sebelum nanti ada hadiah gak? Nanti ada ya. Nah ini artinya Ustadz mungkin nanti akan memberikan satu, bisa dibilang nasihat buat saya, buat teman-teman, buat lo juga. Tapi sebelumnya mungkin mau ngasih apresiasi buat Sidik. Gue punya satu hadiah biar lo lagi semangat lagi dong. Iya dong, apalagi bulan Ramadan gini kan. Nangisnya lebih kenceng lagi dong. Nah ini nih nanti Ustadz kasih nasihat nih. Tapi sebelumnya gue kasih hadiah Sarung Ardan. Lo kan mewakili anak-anak muda yang modern dan stylish nih. Asik. Tuh packagingnya aja udah lihat ya. Nah, premium dong pastinya dong. Sarung Ardan, sarung modern dan stylish, bikin sarung naik level bro, menjadikan gayamu semakin maksimal. Bukanya aja lah deh, saking kekiniannya bro. Boleh. Keren. Sarung Ardan, bring sarung to the next level. Set. Tuh ya ke atas kan. Ini ada filosofinya nggak nih, Inong? Nggak ya? Misalnya, biar penjualannya makin melejit gitu ya. Nah ini bro, gue kasih ya, ini persembahan dari Sarung Ardan bro. Nih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tuh, SGJ kan? Tuh, Sigit Gerakan Jakarta. Bisa gitu. Sidik ya. Sidik. Silakan ada sambung sendiri lah. Ini bro. Oke. Silakan Ustadz bikin nasihat buat saya pribadi ya, juga. Masya Allah. Ini menata jiwa di Ramadan.
Ya. Siddiq itu bahasa Arab tuh. Dan itu derajat tinggi di penghambaan. Dari kata sidiq. Siddiq. As-sidiq itu kalau berada di lisan itu namanya jujur. Kalau berada di hati, as-sidiq itu bahasa Indonesia namanya ketulusan. Kalau dia berada di anggota tubuh, as-sidiq itu namanya kesungguhan. Ya. Dan as-sidiq itu adalah pokok segala kebaikan. Masya Allah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka sidik kepada Allah, pasti yang terbaik mereka dapatkan. Ya, itu hidup itu seperti itu juga. Ini Ramadan ini melatih kita untuk menjadi orang-orang yang sidik sebenarnya. Kita tulus dalam hati kita, ikhlas kepada Allah, berbuat baik kepada orang. Kita sungguh-sungguh di dalam ibadah, itu sidik juga, maksimal. Dan tentunya puasa kan nggak boleh sembarang ngomong juga kan. Ya. Jadi semuanya itu ada sidik di dalam kehidupan. Dan itu satu derajat di dalam puasa. Hendaknya kita tata diri kita di bulan Ramadan ini. Ya barakallahu fikum. Masya Allah bro. Untung lu gak ketemu nenek gua. Lu ketemu nenek gua keberatan nama lu kata gitu. Kalau nama panjang gue lebih parah lagi. Ada nama perempuannya malah Ainun. Oh iya. Ada Ainun. Tapi maksudnya bagus kan artinya. Bisa begitu Ustaz. Sidik 3 arti gitu ya. Keren. Nanti kita ketemu lagi, update lagi, nanti kita main-main lah ke tempat lo ini ya. Oke, mulai sekarang udah mulai jualannya udah naik kelas dia, udah ada packagingnya gitu ya. Tapi harus jemput bola lagi sekarang, pinggir jalan lagi. Bismillah, udah kalau udah dapat pencerahan dari Ustaz. Yang penting semangat terus ya Ustaz ya, masih ya. Tinggalin yang dilarang. Takwa gitu kan, jalanin perintahnya. Tinggalin yang Allah larang. Udah ngapain adegan-adegan begitu lagi, Dek. Aduh. Siap, terima kasih Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.